Apa demo ada di zaman Nabi? Kata demo emang zaman Nabi nggak ada. Kantor polisi juga belum ada. Jadi nggak usah takut di medan juang, nggak usah takut di medan tempur. Jadilah kamu sekalian sebagai pembela-pembela Allah. Dengerin. Pembela agamanya, pembela syariatnya, pembela aturannya, penegak hukumnya. Ini Allah yang perintahkan. Jadi kalau kita nggak mau terjun menjadi pembela-pembela Allah, sulit mendapat kemenangan yang nyata di dunia, saudara. Jadi kalau ingin mendapatkan kemenangan di dunia juga, di akhirat juga, ini syaratnya terjun ke lapangan. Kunu ansarullah, jadilah pembela-pembela Allah. Nah, jadi bukan di sini disuruh kunu ansarullah, jadi pembela-pembela Allah. Jadi bukan sekedar kita disuruh sholat, zikir, puasa, bukan sekedar itu, ada yang lain. Jadi pembela Allah. Bela. Kalau ada Allah dihina, Nabi dihina, Islam dihina, Quran dihina, turun bela. Bela dengan lisanmu, bela dengan tanganmu, bela dengan badanmu, bela dengan harokatmu, bela dengan segala kemampuanmu yang ada. Kalau ini dilakukan, baru Allah berikan kemenangan yang nyata, ya ikhwan. Nah, kalau Allah dihina, diam. Nabi dihina, diam. Quran dihina, diam. Bagaimana kemenangan nyata mau diberikan di dunia ini? Nggak bisa. Jadi ada urutannya, saudara. Kita lihat. Nah, ini termasuk perniagaan yang tidak pernah merugi. Nggak ada ini perniagaan merugi, saudara. Nggak. Ini perniagaan selalu memberikan keuntungan. Menyelamatkan kita dari siksa yang pedih. Mengetuk pintu rahmat dan ridha Allah, serta bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Nah, baik. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat lagi, saudara, janji Allah dalam surat Muhammad ayat 7, yaitu di surat yang lain Allah menyatakan, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kamu sungguh-sungguh membela Allah, menolong Allah, yang surkum, niscaya Allah pasti menangkan kamu sekalian. Ini janji Allah. Allah nggak bohong, Allah nggak dusta. Mustahil Allah berdusta, ya ikhwan. Allah maha benar, shadaqallahul azim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah bakal menangkan kamu sekalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan langkah-langkahmu sekalian. Langkah perjuanganmu akan diteguhkan oleh Allah. Jadi enggak usah takut di medan juang, enggak usah takut di medan tempur. Apapun resikonya, janji Allah bersama kita. Apapun resikonya, pertolongan Allah bersama kita. Nah, saudara, ini di antara ayat-ayat Al-Quran yang kita jadikan sebagai dasar pemberi motivasi untuk melakukan aksi bela Islam. Kenapa kita lakukan aksi bela Islam? Karena ada janji dari Allah, nasrun minallah wa fathun qarib. Ada pertolongan Allah dan ada kemenangan yang dekat. Dan ini berita gembira dari Allah. Kemudian ada perintah dari Allah, kunu ansarullah, jadilah kamu sekalian sebagai pembela-pembela Allah. Nah, makanya kan lucu, ada orang teriak, kenapa tuh namanya bela Islam? Islam kan gak perlu dibela-bela. Lalu kalau dia baca ayat ini gimana? Kunu ansarullah, jadilah kamu pembela Allah. Kenapa dia gak katakan Allah kan gak perlu dibela-bela? Dia gak debat Allah, dia gak protes Allah. Yang suruh kita jadi pembela Allah, ya Allah. Allah yang memerintahkan kita jadi pembela Allah, penolong Allah, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan membela Allah? Allah kan nggak butuh dibela. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, Allah nggak butuh dengan semesta alam, saudara. Nah, sepakat ulama yang dimaksud membela Allah di sini menegakkan agamanya, mengamalkan hukumnya, membela daripada kesucian kitab sucinya, membela nabinya, menegakkan daripada syariatnya, saudara. Jadi yang namanya bela Allah itu ya bela Islam, ya bela Quran, saudara, ya bela syariat, ya bela agama,
Itu semua masuk dalam pengertian kunu ansarallah. Jadi kalau ada yang ngomong begitu lagi, dia nggak ngerti tafsir, dia nggak ngerti maksud kalimat, saudara, kesian. Ilmu nggak ada, tapi sok pintar. Ini kesian, saudara. Kalau orang Betawi bilang udah bego, teka lagi. Jangan pakai protes. Oh, nggak perlu bela-bela Islam, nggak perlu bela-bela Allah nggak perlu dibela. Yang bilang Allah perlu dibela siapa? Justru yang suruh bela Allah ya Allah. Baca Al-Quran, suruh buka surat As-Saff, dia nggak pernah ngaji kali. Suruh baca, saudara. Nah ini yang perlu kita ingatkan. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Jadi ini dasar kita. Kenapa kita aksi bela Islam? Kenapa kita turun? Kenapa kita suarakan? Terus ada yang bertanya, apa demo ada di zaman Nabi? Saudara, kata demo emang zaman Nabi nggak ada. Saudara, nggak ada. Kantor polisi juga belum ada. Apalagi minta-minta pakai pemberitahuan, nggak ada. Tapi kalau kita lihat harokat gerakan yang ada di zaman Nabi, yuk kita lihat. Waktu di kota Mekah, saudara, seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berani tampil sendirian untuk unjuk rasa. Jadi para sahabat duduk nih, berunding. Apa kata mereka? Nabi ini sering nyindir kita. Kok kita kalau ngaji ngumpet-ngumpet terus di sini? Kan di Darul Arqam, saudara. Ini mestinya kan Al-Quran ini disuarakan, biar orang-orang kafir di luar tuh dengar. Nabi pengen nih di antara kita ada yang keluar memperdengarkan Al-Quran. Ini sahabat berunding nih, saudara. Tapi ini bukan rapat makar ya. Bukan, ini rapat mau unjuk rasa tentang Al-Quran. Jadi kata sahabat, siapa nih yang berani? Oh, zaman itu nggak sembarangan, saudara. Resikonya bukan hanya dibully, saudara, digulung, diribas orang-orang kafir. Saudara, subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud yang angkat tangan. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku yang akan keluar. Aku akan baca ayat Al-Quran depan mereka semua. Pimpinan-pimpinan kufar Quraisy. Sahabat-sahabat bilang jangan. Kenapa sahabat bilang jangan? Abdullah ibn Mas'ud badannya kecil, kurus lagi sudah. Udah kecil, pendek, kurus, memang lemah kelihatannya. Saudara, sampai-sampai digambarkan dalam sejarah boro-boro buat perang, saudara. Kalau bawa pedang, keberatan pedangnya dari badannya. Betul, ini Abdullah ibn Mas'ud ini sahabat Nabi yang luar biasa, saudara. Imannya, takwanya. Tapi dari segi penampilan fisik kelihatannya lemah. Tapi dia yang berani, saya yang maju. Saya yang akan bacakan Al-Quran depan mereka. Dan betul-betul dilakukan, beliau keluar. Ini untuk rasa, saudara. Cuma namanya bukan demo. Demo kan baru sekarang itu bahasa. Keluar, kemana begitu keluar? Di Paranin. Di mana tuh pemimpin-pemimpin kafir Quraisy kumpul? Dia cari tempat kumpulnya. Pemimpin kafir Quraisy itu kan yang mimpin kota. Yang mimpin kota Mekah saat itu, mereka kan penguasanya, mereka kan pemerintahnya, saudara. Begitu sampai depan Ka'bah, ini orang-orang kafir Quraisy lagi kumpul, saudara, di situ. Apa yang dilakukan Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud, saudara, berdiri depan mereka sambil berjalan, saudara, membaca surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Beliau baca Ar-Rahman. Itu orang-orang kafir, saudara, begitu lihat baca surat Ar-Rahman, mereka dengar. Ini orang baca apa nih? Coba dengerin. Begitu semua dengar, wah, ini yang dibaca ajaran Muhammad nih. Ini yang dibaca ajaran Muhammad. Marah mereka semua, dipukuli, saudara. Abdullah ibn Mas'ud ditarik, dibanting, ditendang, tapi beliau enggak berhenti. Sambil dipukulin terus baca Ar-Rahman, saudara. Saya mau tanya, ini unjuk rasanya dahsyat gak ini? Sendirian. Beliau unjuk rasa untuk menunjukkan kepada orang kafir, ini Quran, ini firman Allah, ini firman kebenaran. Siapa yang melarang saya untuk baca? Beliau baca terus, dipukuli terus, saudara, sampai berdarah-darah, sampai bengkak-bengkak, lebam-lebam. Beliau punya muka, saudara, sampai pingsan. Baru ditinggal oleh orang-orang kafir, digotong oleh kawan-kawannya, saudara. Dibawa ke tempat pertemuan.
Apa sahabat-sahabat bilang begitu udah sadar Abdullah ibn Mas'ud? Begitu udah bangun, ya Abdullah, kami bilang apa? Engkau ini nggak punya kekuatan buat melawan. Karena sekarang begini nasibmu. Apa kata Abdullah? Enggak apa-apa. Kalau kalian mau, besok saya ulangi lagi. Subhanallah. Saudara, ini namanya unjuk rasa, izharul haq. Bukan hanya sekedar menunjukkan perasaan, bukan, tapi menunjukkan yang hak. Itu namanya izharul haq. Ya tunjukkan yang hak, ya tunjukkan kalam Allah, saudara. Siapa bilang nggak boleh? Kira-kira jelas tidak? Mirip gak sama demo-demo sekarang? Siapa bilang demo gak ada dalilnya? Makanya baca sejarah yang benar. Saudara baca sejarah, jangan nyimpulkan dulu, nggak ada. Soal Anda tidak mau demo, nggak apa-apa. Anda tidak suka demo, nggak apa-apa. Tapi jangan langsung mengatakan yang demo itu bid'ah, yang demo itu nggak nyunnah, zaman Nabi nggak ada yang demo, dari mana datangnya demo, membego-begokan umat Islam yang demo. Tunggu dulu, yang bego umat Islam atau ente yang nggak baca kitab? Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, itu sendirian. Yang kedua, saudara, pernah terjadi. Kali ini sahabat ingin menunjukkan saudara yang lebih demonstratif, yang lebih mencolok. Saudara, akhirnya saudara dipimpin oleh paman Nabi Hamzah Ibnu Abdul Muthalib. Ini sahabat-sahabat dikumpulkan di jalanan, mereka bergandeng tangan, saudara. Mereka jalan keliling Mekah, mereka jalan. Mereka baca takbir, baca tahmid, baca tasbih, mereka jalan, saudara. Subhanallah, itu orang-orang kafir marah, mereka cegah, mereka hadang, saudara. Tapi begitu mereka hadang, dilawan oleh Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Dan Hamzah jagoan kota Mekah, saudara. Dilawan, mereka mundur, mereka takut melihat Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah bawa, ayo kita kumpulin, jangan ngumpet dulu di Darul Arqam. Ayo kita turun. Kalau kemarin Abdullah ibn Mas'ud sendirian, sekarang kita rame-rame. Rame-rame